Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadang Hidayat, kelas non reguler semester 2 NPM 7420120148, mata kuliah hukum pidana, dosen Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH, asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Ardayani SHMH. Tugas review pertemuan ke-14 hukum pidana dengan judul alasan penghapus pidana bagian 3. Alasan penghapus pidana ini atau dalam bahasa Belanda disebut strafrechtschuldigheidsgrond, ini adalah alasan yang memungkinkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana tetapi kemudian dia tidak dikenakan sanksi pidana. Kenapa tidak dikenakan sanksi pidana? Jawabannya, pertama karena perbuatan yang dilakukannya tidak memenuhi rumusan delik, atau yang kedua orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, alasan-alasan penghapus pidana ini dapat terjadi karena pertama, tidak adanya perbuatan melawan hukum atau tidak ada perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan yang kedua adalah tidak adanya kesalahan. Atas dasar itulah kemudian ilmu hukum pidana membedakan alasan penghapus pidana dalam dua bagian besar, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pembenar yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum. Artinya, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu bukan dibenarkan sebetulnya, tetapi perbuatannya seolah-olah dibenarkan, sehingga tidak masuk dalam ajaran melawan hukum. Nah, alasan ini kemudian dibenarkan, misalnya, contohnya ada 4. Yang pertama ada overmatch atau daya paksa, yang kedua bela paksa atau nolduer, yang ketiga melaksanakan perintah jabatan, dan yang keempat melaksanakan perintah undang-undang. Melaksanakan alasan pembenar ini, tadi alasan pembenar yang umum ini, yang namanya daya paksa atau overmatch, itu diatur dalam pasal 48. Kemudian yang namanya bela paksa atau nolduer itu diatur dalam pasal 49. Dan melaksanakan perintah undang-undang diatur dalam pasal 50, serta melaksanakan perintah jabatan diatur dalam pasal 51 KUHP. Nah, alasan pembenar ini terdiri dari alasan pembenar umum dan pembenar khusus. Yang 4 tadi masuk dalam alasan pembenar yang umum, sedangkan alasan pembenar yang khusus adalah terdiri dari doktor dan para saksi atau para wasit yang menghadiri perkelahian. Kita tahu bahwa perkelahian itu tidak boleh, sudah dihapuskan oleh undang-undang. Tetapi kalau perkelahian tanding itu dengan dasar alasan untuk olahraga itu diperbolehkan. Nah, asas yang menyimpangnya namanya adalah asas voluntas injuria. Nah, artinya pertandingan atau perkelahian tanding itu diperbolehkan asal ada wasit atau saksi atau dokter. Nah, ini yang biasa terjadi dalam pertandingan yang seolah-olah seperti perkelahian tanding. Tetapi ini adalah dalam kategori olahraga. Yang berikutnya adalah pencemaran. Nah, pencemaran demi kepentingan umum karena terpaksa, misalnya pencemaran atau penistaan itu diatur dalam pasal 310 dan seterusnya. Nah, ini masuk dalam delik aduan. Orang bisa dibenarkan dia melakukan penistaan kalau memang itu untuk kepentingan umum. Kalau untuk kepentingan pribadi tidak boleh. Apa yang dimaksud dengan kepentingan umum? Kepentingan umum misalnya ketika seseorang jurnalis menceritakan atau memberitakan mengenai suatu kronologis yang menyangkut hak privasi seseorang, itu tidak berarti dia tidak mencemarkan nama baik atau dia menista atau memfitnah, tetapi itu adalah dalam kapasitas dia memberikan informasi publik kepada seseorang, misalnya seorang pejabat diduga melakukan korupsi kemudian ditangkap oleh KPK, bisa kemudian diberitakan di berbagai media, itu adalah pencemaran demi kepentingan umum. Yang berikutnya adalah dihina dengan putusan hakim. Yang dihina dengan putusan hakim itu seperti apa? Misalnya ada seorang pelaku kemudian dia dijatuhi vonis oleh hakim 2 tahun penjara. Misalnya tidak berarti bahwa hakim itu menghina yang bersangkutan dengan menjatuhkan vonis. Tetapi vonis itu dijatuhkan adalah demi untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Nah, kemudian alasan pembenar ini juga ada yang diatur di luar undang-undang. Kalau yang tadi itu semua diatur dalam undang-undang. Ini ada lagi alasan pembenar diatur di luar undang-undang. Apa itu? Yang pertama adalah ajaran melawan hukum dalam fungsi yang negatif, ares hogerad. Nah, ini adalah alasan pembenar di luar undang-undang.
Yang kedua adalah kewenangan jabatan. Misalnya seorang apoteker atau seorang penyelidik ilmiah, misalnya seorang apoteker dia memberikan obat berdasarkan resep dari dokter, di mana obatnya itu mengandung narkotika atau nafsa. Nah, artinya dokter itu tidak melakukan perbuatan melawan hukum undang-undang narkotika, karena dia dalam rangka memberikan itu sesuai dengan resep dokter untuk pengobatan, untuk kesehatan, atau misalnya penyelidikan ilmiah seorang calon mahasiswa kedokteran melakukan pembedahan mayat. Misalnya dia ingin tahu bagaimana jantung ada di mana, ginjal ada di mana. Nah, ketika mayat itu dibedah, tidak berarti dia merusak organ tubuh atau merusak mayat. Itu adalah alasan pembenar di luar undang-undang. Satu lagi alasan pembenar di luar undang-undang, hukuman disiplin. Hukuman disiplin itu misalnya yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak. Di dalam undang-undang perlindungan anak dikatakan bahwa setiap anak itu harus dilindungi. Tetapi kalau orang tua misalnya mencubit dalam kapasitas dia mendidik anaknya supaya anaknya tidak berbohong, supaya anaknya tidak nakal, itu dibenarkan oleh hukum karena untuk mendidik. Oleh karena itu tidak bisa si anak itu kemudian melaporkan kepada penyelidik bahwa dia sudah dianiaya oleh orang tuanya. Nah, berikutnya yang kedua adalah alasan pemaaf. Nah, alasan pemaaf ini ada dua. Alasan pemaaf ini juga ada pemaaf umum dan nanti ada alasan pemaaf khusus. Alasan pemaaf umum ini adalah didasarkan pada kualitas atau keadaan tertentu. Misalnya tidak mampu bertanggung jawab yang diatur dalam pasal 44. Tidak mampu bertanggung jawab sepenuhnya itu diatur dalam pasal 44. Seorang anak di bawah umur, anak yang cacat jiwanya, anak yang labil, anak yang kurang, anak yang idiot, yang tidak normal, ketika dia melakukan perbuatan melawan hukum, maka itu dimaafkan oleh hukum. Jadi artinya kesalahannya yang dimaafkan, bukan perbuatan melawan hukumnya. Perbuatan melawan hukum tetap ada, tapi kesalahannya yang dihapuskan. Nah, yang kedua, daya paksa dalam arti sempit. Jadi daya paksa itu bisa masuk alasan pembenar, bisa masuk alasan pemaaf. Yang namanya alasan pembenarnya adalah dalam arti yang khusus tadi. Tetapi kalau alasan pemaafnya dalam arti sempit. Kemudian bela paksa yang melampaui batas. Bela paksa itu diatur dalam pasal 49. Kalau alasan pembenar itu pasal 49 ayat 1. Tapi alasan pemaafnya pasal 49 ayat 2. Dan yang keempat, perintah jabatan yang tidak sah. Nah, kemudian ada lagi alasan pemaaf khusus, yaitu memperlancar perubahan ketatanegaraan. Jadi ketika orang mau melakukan kampanye, misalnya tim sukses melakukan persiapan kampanye, melakukan persiapan kampanye, tidak berarti kapasitas dia mau subversi, tetapi dia adalah dalam rangka untuk mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam rangka pilkada, pilpres atau sebagainya. Kemudian pembujukan kembali yang gagal. Kemudian yang ketiga, tidak melaporkan kepada yang berwajib apabila ada orang ingin melakukan kejahatan. Dan yang keempat, perbuatan pencurian antar suami istri. Nah, ini alasan pemaaf khusus. Kenapa? Karena tidak mungkin dalam satu keluarga ada suami istri saling mencuri. Nah, kemudian ada alasan pemaaf di luar undang-undang juga ada, yaitu kalau ada kesalahan sama sekali. Kalau tidak ada kesalahan sama sekali. Tidak ada kesalahan sama sekali artinya adalah kekeliruan, ada dua. Ada mistake, ada error misalnya. Nah, kemudian adalah alasan pidana lanjut. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan daya paksa? Daya paksa atau overmatch bisa masuk dalam alasan pembenar, bisa juga dalam alasan pemaaf yang khusus. Bela paksa atau daya paksa atau overmatch diatur dalam pasal 48. Daya paksa itu artinya adalah setiap kekuatan atau setiap paksaan atau setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Itu namanya daya paksa. Jadi kalau kita mendapatkan tekanan, ancaman, paksaan yang berarti kita sendiri tidak bisa melawan, maka itu masuk daya paksa. Daya paksa dibagi dua, yaitu daya paksa absolut, vis absolut, dan ada daya paksa relatif atau vis convulsiva. Daya paksa absolut atau vis absolut adalah daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan secara fisik maupun fisikis. Misalnya bencana alam, wabah, ini adalah daya paksa yang absolut. Daya paksa yang relatif artinya daya paksa itu masih bisa ditahan sebetulnya, tetapi
kita tidak mampu untuk melakukannya. Misalnya ketika orang yang mau dijamret, nah itu tidak mungkin kita pasrah begitu saja, tetapi tentunya kita mempertahankan. Ketika kita mempertahankan tas yang mau dijamret, itu kita berontak, dan kebetulan si pencopet itu terkena tendangan, maka itu adalah menendangnya, itu adalah kapasitas terpaksa kita melakukannya. Jadi daya paksa dibagi dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah pertentangan antara 2 kepentingan hukum. Jadi di sini ada pertentangan antara 2 kepentingan hukum. Ini adalah contoh kasus. Ada seorang Yunani namanya Karnendes. Nah, kemudian Karnendes ini sedang dalam kapal yang kapalnya pecah di tengah laut. Kapalnya sehingga Karnendes berenang, dia menyelamatkan diri. Ketika Karnendes sedang berenang, dia melihat ada seseorang sesama penumpang yang asalnya dari kapal tersebut sedang ada di atas sebilah balok. Kemudian Karnendes ingin naik di situ karena dia tidak usah berenang lagi. Tetapi balok ini hanya mampu dinaiki 1 orang. Kalau dinaiki 2 orang akan tenggelam, sehingga terjadilah perkelahian dan perebutan. Karnendes berhasil merebut balok tersebut, sehingga dia selamat naik balok ke darat tanpa berenang. Sementara yang tadi awal rasa di atas balok, dia berenang. Sesampainya di darat, dua lapor bahwa dia nyaris dibunuh oleh Karnendes. Pada peradilan tingkat pertama, Karnendes dihukum, dipidana, tetapi pada tingkat kasasi Karnendes dibebaskan. Dasar pertimbangan hakim karena ada pertentangan antara 2 kepentingan hukum. Kepentingan hukum yang pertama adalah setiap orang wajib melindungi dirinya sendiri atau orang lain. Jadi orang lain itu hanya yang kedua. Jadi yang pertama itu harus melindungi diri sendiri dulu. Sehingga di situ ada pertentangan kepentingan hukum, menyelamatkan diri sendiri, atau kepentingan hukum menyelamatkan orang lain dalam posisi seperti ini. Setiap orang punya logika pasti akan menyelamatkan diri sendiri dulu, kecuali kalau yang di atas balok itu misalnya orang tua, sehingga keluarga dan sebagainya itu lain lagi, tetapi kan ini orang lain. Maka inilah yang terkena dengan Ares papan Karnendes. Yang kedua, pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Contohnya yang terkena adalah Option Ares tahun 1932 di Belanda, atau Ares kacamata. Kasus posisinya jadi dulu dan bahkan sampai sekarang di negeri Belanda itu ada aturan pemerintah kota, toko buka dan tutup itu harus sama. Toko itu buka jam 10 pagi, tutup jam 6 sore. Nah, suatu ketika ada seorang warga datang ke toko kacamata. Dia ingin membetulkan kacamatanya, tetapi si warga kota tersebut datangnya menjelang toko tutup. Terus pemilik toko kacamata itu menolak karena toko mau tutup, karena membuat kacamata pesanan sesuai dengan kemauan itu tidak bisa sebentar, memakan waktu yang melebihi jam 6, berarti paling tidak 2 jam. Nah, kemudian si penduduk kota ini mengatakan, kalau saya tidak menggunakan kacamata, maka saya tidak bisa beraktivitas, apalagi malam hari. Nah, dalam keadaan seperti itu, akhirnya si pemilik toko kacamata itu tetap melayani penduduk yang ingin membetulkan kacamata. Di sini terjadi pertentangan antara kepentingan dan kewajiban hukum. Kepentingan hukumnya adalah setiap orang wajib menolong ketika orang lain, dan kewajiban hukumnya adalah setiap toko wajib mentaati peraturan dari pemerintah tata kota. Jadi di sini pemilik toko kacamata ada dua yang dia langgar, tetapi dia mendahulukan kepentingan hukum, yaitu menolong orang yang membutuhkan kacamata ketimbang dia mentaati peraturan pemerintah kota. Nah, inilah yang terjadi pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Dan yang ketiga adalah pertentangan antara 2 kewajiban hukum. Pertentangan antara 2 kewajiban hukum, misalnya seseorang dipanggil untuk menjadi saksi di 2 pengadilan di dalam waktu yang bersamaan. Katakan misalnya si Dadap dipanggil untuk menjadi saksi di Pengadilan Negeri Cianjur dan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 10 April jam 10. Dua-duanya sama-sama waktu dan tanggalnya. Nah, ini tidak mungkin. Karena apa? Karena si Dadap bukan Jin dan Jun yang punya teman Om Jin. Nah, sehingga Dadap hanya memenuhi 1 kewajiban saja. Ini berarti di situ ada pertentangan antara 2 kewajiban hukum. Atau contoh lagi, misalnya mahasiswa yang sudah bekerja pada saat pekan ujian UTS atau UAS, tiba-tiba dia mendapat tugas dari kantor harus mengikuti diklat atau harus mengikuti 1 kegiatan. Di satu sisi sebagai mahasiswa Anda wajib mengikuti peraturan kampus, yaitu ujian. Di satu sisi karena Anda sebagai karyawan
wajib mengikuti peraturan kampus yaitu ujian. Di satu sisi karena ada sebagai karyawan Anda wajib mengikuti peraturan kantor yaitu diklat. Nah, inilah yang namanya pertentangan antara dua kewajiban hukum. Jadi jangan mengatakan misalnya, Bu maaf saya kesiangan terpaksa. Bu karena macet, itu bukan terpaksa. Daya paksa itu syaratnya harus ada pertentangan antara dua kepentingan hukum. Pertentangan antara kewajiban hukum dan kepentingan hukum, dan yang ketiga pertentangan antara dua kewajiban hukum. Sekarang bagaimana bela paksa atau non luar itu diatur dalam pasal 48 ayat 1 itu bela paksa yang biasa, tapi kalau pasal 49 ayat 1 itu pembelaan bela paksa yang biasa. Tapi kalau pembelaan diri yang melampaui batas atau non luar akses itu pasal 49 ayat 2. Bela paksa yang melampaui batas ini adalah syaratnya harus ada perasaan yang marah, emosi yang menggelegar, mengejolak. Contohnya, kalau ada seorang gadis mau diperkosa, apakah itu diperkosa oleh Raffi Ahmad atau siapalah artis Korea yang ganteng misalnya. Tidak ada yang pasrah, pasti dia akan melawan. Kemudian ketika dia melawan menemukan pisau, dia tusukkan dan sehingga si pemerkosa itu meninggal. Nah, itu adalah namanya bela paksa. Jadi artinya ada keadaan jiwa yang meledak-ledak dan emosi yang marah. Nah, yang berikutnya adalah melaksanakan perintah undang-undang. Melaksanakan perintah undang-undang ini diatur dalam pasal 50 KUHP. Kenapa melaksanakan perintah undang-undang masuk pembenar? Karena perbuatan itu memang diatur oleh undang-undang, sehingga ketika pelaku melakukan perbuatan itu maka dibenarkan oleh undang-undang. Contoh, ketika seorang anggota regu tembak mau melakukan eksekusi hukuman mati, karena ketika dia menembak itu, dia tidak akan dikenakan melakukan pembunuhan yang direncanakan pasal 340 KUHP. Tidak, karena dibenarkan undang-undang. Undang-undang mengatakan bahwa eksekusi hukuman mati dilakukan oleh anggota regu tembak, sehingga perbuatan tersebut, perbuatan dari anggota regu tembak itu dianggap masuk akal. Yang terakhir adalah melaksanakan perintah jabatan. Perintah jabatan ini adalah perintah jabatan yang sah yang diatur dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Apa yang dimaksud dengan perintah jabatan yang sah? Perintah jabatan yang sah itu kalau ada antara yang diperintah dengan yang memerintah itu mempunyai hubungan kerja, dan hubungan kerja itu harus sah. Misalnya antara atasan dan bawahan, antara pimpinan dan staf, antara majikan dan pembantu, sepanjang itu berhubungan dengan lingkup pekerjaan sesuatu dengan standar operasional atau SOP pekerjaan itu. Jadi kalau pimpinan melaksanakan atau meminta stafnya untuk bawahannya untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang sesuai dengan SOP, maka itu artinya masuk perintah jabatan. Contoh, kalau misalnya seseorang anggota reserse diperintahkan untuk komandannya untuk menangkap seseorang yang diduga melakukan pembunuhan misalnya, artinya ketika dia melakukan penangkapan itu bukan berarti dia melakukan perampasan kemerdekaan, tetapi dia adalah melaksanakan perintah jabatan karena ada tugas dari atasan. Yang terakhir adalah alasan penghapus di luar undang-undang. Alasan penghapus undang-undang ini yang diatur pertama dalam jurisprudensi. Jurisprudensi itu adalah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Contohnya Ares Hogerad. Ini Ares Hogerad di kota Hessen tahun 1933. Atau ada juga alasan penghapus di luar undang-undang, itu kalau yang bersangkutan tidak ada kesalahan sama sekali, taksi. Pertanyaannya, mungkin nggak Bu ada taksi? Mungkin kalau misalnya ternyata ada human error, namanya bela pak. Human error. Kalau misalnya ternyata ada human error, salah tangkap, atau misalnya di situ ada kesalahan hukum, ternyata yang dilakukannya bukan melawan hukum. Contoh anggota regu tembak tadi. Kalau dia dibawa ke pengadilan kemudian dia didakwa oleh keluarga yang dieksekusi tadi, maka pasti putusannya pelaku eksekusi itu adalah taksi. Tidak ada kesalahan sama sekali karena dia tidak ada kehendak untuk melakukan pembunuhan, melainkan dia melaksanakan perintah undang-undang dan perintah jabatan. Nah, yang terakhir adalah kalau itu menggunakan alasan pembenar. Contohnya hukuman disiplin. Apa itu hukuman disiplin? Contohnya hukuman disiplin itu hukuman yang diterapkan kepada seseorang yang ada hubungannya dalam rangka membentuk disiplin. Contoh, kalau orang tua menampar, bahkan sampai menampar bukan dalam arti penganiayaan, tetapi itu adalah dalam rangka mendidik. Guru misal menyuruh push up karena muridnya bandel. Saya sebagai dosen kemudian mengeluarkan mahasiswa yang tidak mau mendengarkan kuliah walaupun Anda sudah bayar uang kuliah lunas.
Saya punya hak di kelas untuk mengeluarkan Anda kalau Anda misalnya tidak mendengarkan kata-kata saya atau Anda mengganggu ketertiban kelas. Nah, ini adalah alasan pembenar di luar undang-undang atau misalnya hal-hal lain. Inilah saudara alasan-alasan penghapus pidana. Jadi kesimpulannya ada dua alasan penghapus pidana, ada alasan pembenar, ada alasan pemaaf. Sekian review pertemuan ke-14 hukum pidana yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.